berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Jangan takut, kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Shalom saudara-saudariku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah kuasa dan kasih Tuhan bagi kita.
Kalau kita masih diberikan kesempatan hidup sampai hari ini, Minggu tanggal 10 Oktober 2021, semata-mata karena kebaikan Tuhan. Saudara, mari kita bersyukur karena Tuhan itu baik. Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang hidup mengasihinya. Selamat hari ulang tahun untuk saudara-saudariku yang ditambahkan usianya oleh Tuhan minggu ini 1 tahun lagi. Saya berdoa supaya saudara lebih menghargai hidup yang Tuhan berikan, lebih cinta Tuhan, lebih suka melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Saudara diberkati dan lebih lagi bisa menjadi berkat bagi sesama, bagi pekerjaan Tuhan, hidup untuk kemuliaan Tuhan. Hari ini kita akan mempelajari Mazmur 67. Mari kita buka hati kita selebar-lebarnya, pikiran kita seluas-luasnya untuk bisa belajar, untuk bisa diajar, dan untuk dimampukan melakukan firman Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk hari ini kami bisa mempelajari firman Tuhan lagi. Terima kasih Tuhan sudah memberkati kami 1 minggu lagi. Terima kasih Tuhan. Ampunilah segala dosa salah kami. Mampukan kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kuduskan hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus. Dan berkatilah kami dengan firman-Mu hari ini. Supaya kami mengerti dan dapat mempraktekkan. Agar hidup kami berbahagia dan mempermuliakan nama-Mu yang agung. Kami minta ini dengan sungguh-sungguh di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Mari kita mendengarkan Alkitab bersuara sambil kita membuka Alkitab kita dari Mazmur 67 dan memperhatikannya dengan seksama. Tuhan memberkati. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, Mazmur nyanyian. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Selah. Supaya jalan-Mu dikenal di bumi, dan keselamatan-Mu di antara segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Selah. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Tanah telah memberi hasilnya. Allah, Allah kita, memberkati kita. Allah memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Saudara, Mazmur 67 ini bertema sukacita yang sangat besar karena berkat Tuhan dan doa agar dapat memberitakan
Tuhan, kuasa Tuhan ke seluruh dunia. Lihatlah di ayat 2, pemazmur menuliskan bahwa mereka sadar Tuhan itu mengasihani kita, memberkati kita, menyinari kita dengan wajahnya. Di ayat 3, tujuannya kita orang percaya diberkati supaya jadi berkat, supaya jalan Tuhan dikenal di bumi dan keselamatan dari Tuhan diketahui oleh bangsa-bangsa di seluruh permukaan dunia ini. Ayat 4 bilang supaya semua bangsa bisa bersyukur kepada Tuhan. Ayat 5, kiranya suku-suku bangsa juga bersuka cita dan bersorak-sorak, sebab Tuhan itu memerintah dengan adil, menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Di ayat 6, kerinduan atau doa agar bangsa-bangsa seluruh bumi bisa bersyukur kepada Tuhan. Di ayat 7, tanah telah memberikan hasilnya. Tuhan kita yang memberkati kita. Di ayat 8, Tuhan memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi akan menjadi takut atau hormat akan Tuhan. Saudaraku, Tuhan mau umatnya diberkati. Itu rencana Tuhan. Masa depan yang penuh harapan. Hidup yang ditolong, diberkati Tuhan. Supaya apa? Supaya bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Supaya bisa menjadi duta besar, agen representasi kerajaan Tuhan bagi komunitas. Bahkan sampai semua bangsa boleh mengenal Tuhan. Luar biasa kalau orang percaya sungguh-sungguh konsisten melakukan hal ini. Orang akan melihat bahwa orang percaya benar-benar menerapkan kasih. Kita perlu belajar dan berdoa agar ini bukan hanya satu pendapat, slogan, ya, tetapi benar-benar kita semua mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Firman Tuhan ini untuk kita, saudara, orang yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus. Kita harus benar berdoa dengan sungguh supaya Tuhan memberkati kita dengan berkat rohani, dengan berkat jasmani, dengan hikmat, supaya berkat yang kita terima itu dapat kita salurkan bagi banyak orang. Di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 tercatat bahwa ada kuasa Roh Kudus yang memampukan kita bisa bersaksi bagi Tuhan. Sehingga orang-orang yang terhilang dapat dimenangkan bagi Tuhan Yesus. Dan sesudah dimenangkan, diajarkan firman Tuhan untuk hidup taat pada firman Tuhan. Agar nama Tuhan Yesus dikenal, dikasihi, dipuji, dan diterima sebagai juru selamat. Dan Tuhan yang benar dan yang satu-satunya. Jadi, kuasa Roh Kudus adalah kekuatan, kemampuan untuk orang percaya bertindak, ya, menjadi saksi Kristus dengan perkataan dan perbuatan. Kali ini kita belajar perbuatan apa? Perbuatan memberkati orang-orang lain. Mazmur 67 ini adalah nyanyian syukur atas segala berkat yang telah diberikan Tuhan pada Israel saat itu. Dan tidak stop hanya bersyukur karena Tuhan memberkati. Mereka diajar berdoa, memohon kemampuan, memohon kesempatan agar kasih, berkat, penyertaan Tuhan yang melimpah, yang telah mereka terima, mereka rasakan, mereka peroleh, dapat berdampak positif pada banyak bangsa. Karena itu adalah panggilan nenek moyang mereka, Abraham.
yang tercatat dalam Kejadian 12 ayat 3, yaitu Abraham dan keturunannya diberkati Tuhan untuk menjadi berkat bagi semua kaum, bagi semua bangsa di muka bumi ini. Apa tujuannya? Agar keselamatan, agar nama Tuhan dikenal oleh orang di seluruh bumi, sehingga segala bangsa mengenal Tuhan yang benar dan bersyukur kepadanya. Karena Tuhan itu baik, Tuhan itu sangat baik, Tuhan itu adil, Tuhan itu besar, Tuhan itu berkuasa. Jadi Tuhan memberkati mereka dengan tujuan mereka membawa berkat itu, menyalurkan berkat itu sampai ke ujung, guna hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Saudara, hal yang sama sesudah kita diselamatkan oleh kasih dan kuasa Tuhan Yesus melalui korban Kristus di salib. Setiap orang yang percaya kepadanya, firman Tuhan katakan, diampuni, diselamatkan. Dan berkat Abraham juga boleh mengalir atas kita, karena kita disebut orang-orang Israel, orang-orang pilihan secara rohani. Artinya apa? Rencana Tuhan bagi kita orang percaya kepadanya adalah diberkati. Tuhan mau kita diberkati. Jadi mari kita sungguh-sungguh mempersiapkan iman kita, karakter kita, intelektual kita, kapasitas kita untuk kita siap diberkati. Mari kita ajar, kita didik, kita doakan, kita disiplin anak-anak kita agar mereka juga siap menjadi pribadi generasi yang diberkati Tuhan. Dan sesudah itu tidak stop, tidak menjadi orang egois, tidak hanya hidup untuk berorientasi pada diri sendiri, tidak. Karena Tuhan memberkati anaknya, orang yang percaya kepadanya, untuk bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Agar orang-orang yang terhilang, orang-orang yang terluka, orang-orang yang patah hati, orang-orang yang tidak kenal Tuhan, orang-orang yang hidup dalam keterpurukan, orang-orang yang putus asa, orang-orang yang terhilang secara rohani, orang-orang yang lemah juga secara ekonomi, secara jasmani, dapat direbut, dimenangkan, diselamatkan bagi kemuliaan Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara hidup berbagi tanpa pamrih bagi banyak orang-orang lain. Itu saudara. Kita diberkati untuk menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Bukan bagi kemuliaan kita supaya kita dipuji orang, supaya kita dianggap baik, supaya kita dianggap rohani. Tidak. Makanya firman Tuhan katakan, kasih tangan kanan, tangan kiri tidak perlu tahu. Artinya gak usah pamer. Ya. Firman Tuhan mengatakan kalau kita berbelas kasihan kepada orang miskin, kita memiutangi Tuhan. Firman Tuhan mengatakan kalau kita peduli kepada orang miskin, orang susah, kita sama dengan peduli kepada Tuhan. Karena Tuhan cinta semua orang. Karena demikian besar kasih Allah akan dunia ini. Yang dimaksudkan dunia ini adalah manusia, ciptaan Tuhan. Jadi mari saudara kita ingat lagi, kita evaluasi lagi. Apakah berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita itu stop hanya untuk diri kita, hanya berorientasi pada kita dan keluarga kita, atau karena anugerah Tuhan, karena kesempatan yang Tuhan berikan,
Karena hikmat Tuhan, berkat itu dapat kita salurkan kepada orang lain. Sehingga mereka dapat melihat perbuatan kita yang baik dan mempermuliakan nama Bapa kita yang di surga. Matius 5 ayat 16. Saudaraku, hidup kita di dunia ini hanya sementara. Kapan berakhir, tidak ada yang tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Sebab itu, kita semua harus berjaga-jaga. Karena pada akhirnya, kita harus mempertanggungjawabkan setiap detik kesempatan hidup yang Tuhan berikan. Bagaimana cara kita mengisi hidup yang merupakan anugerah Tuhan itu? Apakah bijaksana ataukah bodoh? Mazmur 67 mengajarkan kita hidup yang bijaksana, yaitu hidup yang diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Berkat itu bisa berarti perhatian, bisa berarti doa, bisa berarti membantu dengan apa yang kita bisa bantu dan orang lain butuhkan. Berkat itu bermacam-macam. Mari kita minta Tuhan memberikan kita kemampuan dan kesempatan. Kalau kita hidup untuk mempermuliakan Tuhan, jadi berkat bagi banyak orang, agar nama Tuhan kita dipermuliakan. Efesus 2 ayat 10 mengatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Pekerjaan baik. Pekerjaan yang memuliakan Tuhan. Mulailah dari dalam keluarga kita. Lakukanlah yang baik. Jadi berkat dalam perkataan, dalam perbuatan, di dalam keluarga kita, di dalam keluarga besar kita, di dalam komunitas kita, bagi banyak orang, setiap waktu. Minta kesempatan ini, karena inilah cara kita hidup menyenangkan hati Tuhan. Amin. Sungguh besar setia
terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan. Kali ini tolong kami untuk dapat mengerti dan melakukan bahwa hidup kami dan semua yang baik itu datangnya dari Tuhan. Kalau Tuhan memberkati kami sampai hari ini, tolong kami bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Mulai dari dalam rumah kami, dengan cara hidup kami, dengan cara kami berkata-kata, dengan cara kami bersikap. Mampukan kami, ajari kami Roh Kudus. Tolong kami untuk bisa menjadi berkat buat banyak orang. Kami rindu orang memuliakan Tuhan karena melihat kelakuan yang baik dari hidup kami. Mohon ampun kalau selama ini kami seringkali egois, hanya berpusat pada diri sendiri, tidak peduli orang lain. Bahkan orang lain merasa kecewa, merasa tersakiti, tidak diberkati karena hidup kami. Beri kami kemampuan, beri kami jalan keluar. Tolong kami, mulai hari ini kami ingat firman Tuhan ini. Kalau kami hidup, kami harus jadi berkat buat banyak orang. Supaya orang memuliakan nama Tuhan. Kami rindu hidup kami boleh dipakai Tuhan untuk memenangkan banyak jiwa bagi Tuhan. Kami tidak mau hidup tidak ada gunanya. Kami kalau pulang kepada Tuhan, kami mau mendapat pertanggungjawaban yang baik. Kami mau Tuhan memandang kami taat dan setia. Jadi Bapa, kami serahkan hidup kami dalam tangan. Kami mau hidup untuk memuliakan Tuhan. Ajari kami Roh Kudus, tolong kami. Kami mohon berkat Tuhan untuk semua anak-anak sekolah minggu, supaya mereka sehat dan mengasihi Tuhan. Dari mereka kecil, mereka mengenal dan sungguh-sungguh cinta Tuhan. Mampukan para guru sekolah minggu dan orang tua untuk mengasuh, sehingga anak-anak ini menjadi jiwa-jiwa yang militan kepada Kristus. Kami mohon berkat Tuhan untuk anak remaja dan pemuda. Biar mereka cinta Tuhan, hidup kudus, walaupun di tengah-tengah keadaan yang jahat sekali. Roh Kudus penuhi mereka.
supaya mereka tambah mengerti firman-Mu dan dimampukan melakukan firman-Mu, sehingga mereka menikmati masa depan yang penuh harapan. Janji berkat Tuhan bagi orang-orang yang sungguh hidup mengasihi Tuhan. Kami mohon Tuhan. Kami juga berdoa untuk para wanita dan pria. Tolong kami Tuhan, untuk menjadi teladan kepada generasi kami. Mampu melakukan firman, mampu melakukan yang terbaik untuk hormat kemuliaan Tuhan. Para hamba-Mu pengerja Tuhan, kiranya Tuhan memberkati apa yang mereka kerjakan, sehingga mereka dapat mengalami bahwa Tuhan tidak pernah lupa. Orang yang sungguh mengasihi Tuhan dihormati oleh Bapa dan dihargai oleh manusia. Bapakku, untuk semua jemaat Tuhan, kami serahkan di dalam tangan kasih setia Tuhan, bertumbuh di dalam pengetahuan, bertambah di dalam iman, cinta akan Tuhan, kuat, teguh, diberkati dan menjadi berkat. Kami menyerahkan bangsa negara kami, para pemimpin kami, kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan, selamatkan negeri kami, bangsa kami. Tuhan, biar negeri bangsa kami hidup dalam pertobatan, takut akan Tuhan. Segala bentuk terorisme, kolusi, korupsi, nepotisme terbongkar di dalam nama Tuhan Yesus. Biar COVID ini Tuhan bisa segera dapat ditangani, sehingga kami dapat Tuhan bersukacita dan beraktivitas normal karena anugerah Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk dapat mempermuliakan Tuhan lebih lagi. Kami menyerahkan hidup kami dalam minggu yang akan datang di dalam tangan kasih setia Tuhan. Pada Tuhan sumber hidup kami, sumber pengharapan kami berserah. Angkatlah tangan saudara dan imanilah, terimalah berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih Allah Bapa yang sempurna, cinta Tuhan Yesus yang luar biasa, doa syafaat Tuhan Yesus buat kita, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus akan mengajar kita tambah hari tambah kudus, hidup menyenangkan hati Tuhan. Dan apa saja yang kita lakukan yang benar, yang memuliakan nama Tuhan, pasti Tuhan berkati. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, mari kita sehati berkata, amin. Tuhan memberkati saudara, diberkati dan jadi berkat. Amin.